Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim Pro dan juga seluruh audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Prita Jafnah Atifah dari SMA Negeri 1 Pangkalan Bun selaku pembicara 1 tim kontra. Berdirinya saya di sini untuk menegaskan bahwa kami menolak mosi perdebatan pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja. Dewan juri yang terhormat, jika ada seorang anak yang mengunci diri, menutup pintu, dan bermain game online sampai jam 3 pagi, siapakah yang membiarkan pintu itu tertutup? Apakah orang tua yang berada di kamar sebelahnya, atau presiden yang jaraknya ratusan kilometer dari rumah? Kecanduan merupakan perilaku dan kondisi psikologis personal. Menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kecanduan ini sama saja seperti menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kasus obesitas yang terjadi karena pembangunan akses jalan ke restoran cepat saji yang sangat amat baik dan juga halus. Negara menyediakan fasilitas internet untuk kemajuan bangsa, tetapi kontrol konsumsi mutlak berada pada tangan individu dan juga keluarga. Dewan juri yang terhormat, tim Pro mencoba menyederhanakan permasalahan yang sangat kompleks ini dengan mengambil hitamkan pemerintah. Namun faktanya, kecanduan digital bukan karena absennya regulasi negara. Pemerintah sudah berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi remaja dari kecanduan digital. Misalnya, seperti pembatasan penggunaan media sosial pada remaja di bawah 16 tahun, memblokir situs-situs yang berbahaya seperti judi online dan juga pornografi. Kecanduan digital bukan karena teledornya pemerintah, namun urusan kebiasaan di dalam rumah dan psikologi pola asuh orang tua. Remaja adalah masa transisi di mana anak menuju dewasa. Jika orang tua membuat aturan atau pembiasaan tapi tidak dapat menerapkannya dan memberi contoh yang baik bagi anaknya, maka seorang remaja tidak akan melaksanakan aturan tersebut seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena pada dasarnya, orang tua adalah sekolah pertama bagi remaja, teman pertama, serta panutan seorang remaja. Dan pemerintah tidak dapat menggantikan peran tersebut. Maka pemerintah tidak boleh dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban penuh atas kecanduan digital pada remaja. Tanggung jawab utama dan paling efektif adalah orang tua atau keluarga sebagai pengawas langsung di rumah. Pemerintah adalah lembaga makro yang lingkup kerjanya berskala nasional. Tugas pemerintah adalah membuat kebijakan umum seperti kurikulum, batasan usia sosial media, dan memblokir situs negatif. Pemerintah tidak memiliki hak maupun kemampuan untuk masuk ke dalam kamar seorang remaja memantikan perangkat digital secara langsung pada jam 11 malam. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, jika kita ingin menyelesaikan masalah kecanduan digital pada remaja, kita harus menyembuhkan akarnya, bukan menyalahkan payung hukumnya. Saya Prita Jafnah Atifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Muhammad Gasa Ihsan Kamil sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan menegaskan kembali mengapa tim kami tidak setuju terhadap mosi yang diperdebatkan kali ini. Dewan juri yang terhormat, jika kita menilik terhadap mosi yang diperdebatkan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja, perlu kami tegaskan kembali yaitu bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab pada permasalahan yaitu peningkatan kecanduan digital yang sedang terjadi. Mengapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan pembicara satu saya tadi, yaitu bahwa pemerintah memiliki lingkup yang luas, yaitu pada lingkup atau skala nasional dan bukan pada skala yang kecil atau skala individual.
Pemerintah bisa mengadakan berbagai seminar nasional. Pemerintah bisa mengadakan berbagai kurikulum-kurikulum digital untuk mengedukasi warga negara termasuk remaja tersebut. Pemerintah bisa memblokir berbagai situs-situs yang kurang bermanfaat untuk remaja tersebut. Tetapi faktanya, pemerintah tidak akan pernah bisa mengintervensi remaja tersebut di skala individu dan di skala keluarga. Jadi di sini jelas Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, yaitu bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab pada masalah yaitu peningkatan kecanduan digital pada remaja. Karena keluarga dan remaja tersebut sendiri juga memiliki tanggung jawab dan andil pada permasalahan yang sedang terjadi. Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, kita tidak boleh lupa yaitu bahwa orang tua dan keluarga adalah sekolah dan madrasah pertama dari remaja tersebut. Apa yang dia lihat dari keluarga, itulah yang akan dia ambil dan dia serap. Apa yang dia lihat di rumah, itulah yang akan dia jadikan sebagai patokan dan panduan. Fondasi yang anak tersebut juga miliki, jelas diajarkan oleh orang tua dan bukan oleh pemerintah. Bahkan jika seandainya pemerintah memblokir dan melakukan berbagai cara untuk mempertegas peraturan yang ada, remaja yang kecanduan ini pasti cerdas. Dia memiliki berbagai cara untuk memutar otak dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi di sini jelas Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, yaitu yang pertama, pemerintah tidak memiliki tanggung jawab terhadap implementasi individu tersebut. Lalu yang kedua, orang tua dan keluarga memiliki peran yang jauh lebih besar dan bahkan adalah kunci utama dari fondasi yang remaja tersebut miliki. Dan ini tidak dapat digantikan bahkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, inti dari argumen ini adalah keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang jauh lebih besar pada implementasi yang terjadi pada skala individu, yaitu pada remaja yang sedang kita bincangkan kali ini. Karena pemerintah tidak memiliki kuasa, wewenang, serta ruang lingkup kerja pada implementasi dan kebijakan-kebijakan yang pemerintah itu sendiri sekali lagi terbitkan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Dewan Terhormat. Yang argumentasi yang kedua, yaitu perlu ditegaskan kembali, yaitu bahwa mosi ini berfokus pada remaja dan bukan pada anak-anak. Seperti yang kita jelaskan tadi, seperti yang sudah kita semua ketahui, Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja dan bukan anak-anak. Dan jelas Bapak Ibu Dewan Terhormat, remaja bukanlah anak-anak. Remaja jelas berbeda daripada anak-anak. Remaja adalah anak yang sudah mulai berkembang dan menuju kedewasaan dan kemandirian. Remaja idealnya sudah memiliki apa yang disebut sebagai kompas moral. Remaja adalah individu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Remaja adalah individu yang bisa sadar dan mengubah posisi dan kondisinya saat ini. Dan yang terakhir, remaja itu adalah individu yang bisa menentukan nasib serta mengambil keputusan berdasarkan pilihannya sendiri. Jadi di sini jelas Bapak Ibu Dewan Juri Terhormat, yaitu bahwa inti argumennya, individu remaja itu sendiri juga memiliki tanggung jawab dan peranan atas peningkatan kecanduan digital yang sedang terjadi pada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Dewan Terhormat, perlu ditegaskan kembali bahwa kami tidak setuju terhadap mosi yang disampaikan karena yang pertama, pemerintah tidak memiliki wewenang pada skala individu karena pemerintah hanya memiliki wewenang pada skala nasional. Lalu yang kedua, remaja bukanlah anak-anak dan remaja memiliki tanggung jawab serta kemampuan untuk sadar pada hal yang sedang terjadi pada dirinya saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Sabita selaku pembicara ketiga dari pihak tim kontra dalam mosi. Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja. Kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan tidak setuju. Inti dari posisi kami sangat jelas. Ada 3 pilar utama yang jauh lebih menentukan. Yang pertama, peran pemerintah. Yang kedua, peran keluarga. Dan yang ketiga adalah peran remaja itu sendiri. Yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah bekerja di skala yang besar, bukan untuk mengurusi individu. Pemerintah sudah melakukan tugasnya seperti yang pertama, pemerintah sudah membuat kurikulum literasi digital di sekolah. Yang kedua, pemerintah sudah membatasi usia pengguna aplikasi dan memblokir situs-situs website yang tidak baik untuk remaja. Namun, pemerintah tidak memiliki tanggung jawab penuh untuk mengontrol HP remaja selama 24 jam. Pemerintah sudah membangun akses, tetapi bagaimana kita memanfaatkan akses tersebut? Yang kedua adalah peran keluarga. Mari kita realistis. Ketika pemerintah sudah memblokir situs negatif atau membatasi umur, remaja tetap bisa memasukkan umur tersebut saat login atau menggunakan VPN untuk menembus situs yang telah terblokir. Disinilah regulasi pemerintah memenuhi batasannya. Lalu siapa yang mencegahnya? Jawabannya adalah keluarga. Yang pertama,
Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak, dan orang tua adalah contoh perilaku pertama untuk membentuk kebiasaan yang baik. Yang kedua, pemerintah tidak bisa mengawasi anak di dalam kamar, tapi orang tua bisa. Yang ketiga, jika orang tua tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kecanduan digital ini, maka anak akan dengan mudah menjadi korban. Kebijakan skala yang besar dari pemerintah baru bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari jika diterapkan dan diawasi oleh peran orang tua. Selanjutnya yang ketiga adalah peran remaja itu sendiri. Secara ideal, memasuki masa remaja berarti seseorang yang sudah mulai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri demi masa depan mereka. Remaja bukan lagi balita yang harus dipantau setiap detiknya. Remaja mempunyai kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Jika pemerintah sudah berusaha, orang tua pun sudah mengingatkan, tapi remajanya sendiri tidak punya kesadaran untuk membatasi diri, maka kecanduan itu akan tetap terjadi. Jadi, ini bukan sepenuhnya salah pemerintah. Dewan Juri dan teman-teman sekalian menuntut pemerintah bertanggung jawab penuh atas kecanduan digital adalah hal yang salah sasaran. Mungkin pemerintah belum sempurna, tetapi akar masalah yang paling utama adalah kurangnya peran keluarga atau hilangnya kesadaran dari diri remaja itu sendiri. Kecanduan digital adalah masalah kontrol diri dan pola asuh, bukan kegagalan hukum negara. Oleh karena itu, saya mewakili tim kontrak menegaskan sekali lagi, pemerintah tidak harus bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja. Karena pemerintah tidak bisa menggantikan peran orang tua. Oleh karena itu, mosi ini harus kami tolak. Saya Aina Sabita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Gasa Ihsan Kamil akan menyampaikan pidato penyimpul yang akan menegaskan kembali mengapa tim kami sebagai tim kontra adalah tim yang memiliki argumen perdebatan yang lebih relevan dan sesuai atas permasalahan yang sedang kita perdebatkan. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perdebatan kita pada hari ini bermuara kepada satu pertanyaan besar. Apakah pemerintah harus bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja? Tim Pro mungkin akan berkata bahwa pemerintah jelas memiliki tanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja, karena pemerintah adalah lembaga yang memiliki wewenang dan kuasa hukum atas apa yang terjadi di negara tersebut. Namun tim Pro lupa bahwa orang tua adalah sosok yang tidak kalah penting, sosok yang jauh lebih penting daripada kebijakan manapun, daripada pejabat manapun. Karena orang tua adalah sekolah pertama, teman pertama, dan panutan pertama dari anak yang kelak akan tumbuh menjadi remaja tersebut. Kita jelas tidak bisa memberikan tanggung jawab ini kepada pemerintah, karena orang tua dan keluarga juga memegang andil dan tanggung jawab yang penting dalam mengajarkan fondasi kepada anak tersebut yang kelak akan anak tersebut pegang selama hidupnya. Dan remaja, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, adalah individu yang kelak akan menjadi dewasa dan menggantikan kita semua dalam memimpin negara ini dan planet yang sedang kita tinggali bersama-sama. Remaja tersebut sudah seharusnya turut mengambil tanggung jawab dan andil atas permasalahan yang sedang terjadi, khususnya pada permasalahan yang terjadi pada anak tersebut, yaitu kecanduan digital yang sedang terjadi pada remaja. Maka dari itu, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, dapat disimpulkan jawaban atas pertanyaan yang sedang kita perdebatkan pada hari ini, yaitu apakah pemerintah harus bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja? Kami, tim kontra, dapat dengan tegas dan lugas menjawab bahwa pemerintah tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja, karena yang pertama, orang tua dan keluarga juga memiliki andil dan tanggung jawab atas permasalahan yang sedang terjadi, dan yang kedua, remaja adalah individu yang menuju dewasa dan bisa serta seharusnya mengambil andil dan tanggung jawab atas permasalahan yang sedang terjadi dan bukan hanya pada pemerintah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.